Di sepanjang Jalan Raya Kelurahan Sememi, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, berjejer lapak-lapak kecil yang menawarkan kudapan pecel semanggi dengan cita rasa unik dan otentik. Konon pecel semanggi sudah ada di Surabaya sejak tahun 1950. Bahkan kini para penjualnya sudah masuk generasi ketiga. Lantas, apa rahasia yang membuat hidangan sederhana ini bisa terus bertahan dan menjadi kuliner favorit hingga lintas generasi? Kalau ke Surabaya nih wajib loh mampir ke salah satu tempat sentra pecel di sini tuh Semanggi. Tapi uniknya tadi saya udah nanya-nanya, ternyata kata orang Surabaya pecel sama semanggi itu beda ternyata. Nanti saya mau tahu sebenarnya bedanya apa sih? Pecel awalnya populer di era Majapahit sekitar 500 tahun lalu. Dari Mojokerto, pecel kemudian menyebar hampir ke seluruh daerah di Jawa Timur termasuk Surabaya. Namun pada tahun 50-an, warga Surabaya mencoba berkreasi mengganti sayur isian pecel dengan semanggi yang tumbuh liar di sawah petani dan mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Ini Bu, boleh ambil ya Bu ya, coba ya. Oh ini semanggi. Iya. Ini direbus atau di apa Bu? Ini dikukus. Rasanya memang ada rasanya agak asin manis. Tapi bener nggak sebelum Ibu katanya di sini semanggi ini sudah dari dulu Bu? Iya, dari dulu, dari zaman dulu orang lagunya ya ada. Gimana Bu? Ya, Semanggi Surabaya, lontong balap Wonokromo. Itu yang itu artis-artis yang nyanyi. Tak disangka masyarakat menyukai rebusan semanggi yang punya cita rasa unik, sedikit pahit tapi segar saat dikunyah. Tak heran, setelah 75 tahun pecel semanggi eksis, para pelanggan tetap menjadikannya menu favorit. Kalau aku sih suka ya, soalnya rasanya menurutku enak. Soalnya sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka makan sayur kan. Tapi kalau sayur semanggi ini somehow itu kayak masih bisa dinikmati gitu. Bukan kayak tipe sayur yang pahit gitu kan. Meski sama-sama menggunakan kacang tanah, bumbu pecel semanggi ternyata ditambah ketela yang membuat rasanya lebih gurih dari bumbu pecel biasa. Bumbunya ini dari ketela. Mana Bu? Ini dari ketela. Ini campurannya kacang, kacangnya cuma sedikit. Kalau 10 kilo baru kacangnya 1 kilo, jadi kebanyakan telanya. Kebalikannya sama gula pecel. merah. Oh, kalau pecel kan banyak kacangnya. Iya, kalau pecel banyak kacangnya. Yang kalau semanggi banyak telanya sama kacang. Dulu, pecel semanggi memang tidak menggunakan campuran sayur lain, hanya semanggi rebus saja. Tapi, untuk menyesuaikan selera konsumen, sekarang isiannya jadi bervariasi. Uniknya lagi, menikmati pecel semanggi tak lengkap rasanya jika tak ada kerupuk puli atau kerupuk gendar. Ini apa? Itu kerupuk khas untuk Coba semanggi. Bu, saya diambilin Bu. Ya, ini namanya kerupuk? Khusus untuk semanggi, cuma orang bilang ya namanya kerupuk puli, tapi Puli. ini khusus buat semanggi. Nih. Nggak dijual di pasar, nggak ada. Ini ciri khas juga ini. Khas Tuh. buat semanggi. Emang kalau makan semanggi harus pakai ini ya Bu ya? Iya, itu sendoknya. Sendoknya itu kerupuk, nggak pakai sendok sebenarnya. Oh, kalau makan sendoknya kerupuk? Iya. Unik sendoknya ternyata pakai kerupuknya nanti kalau makan. Gurih banget rasa beras ya, kerupuk beras ya Bu ya? Iya. Daun semanggi bisa membantu mengatasi diare, flu, radang tenggorokan, dan meredakan demam. Selain itu, semanggi juga dapat mencegah kelelahan dan membantu meningkatkan kepadatan mineral pada tulang. Tak heran banyak pelanggan yang rutin mengkonsumsi pecel semanggi untuk kesehatan, bahkan banyak juga yang menganggapnya obat kuat pria. Kalau punya asam urat, makan semanggi bisa. Kalau orang mau menikah terus makan gini biar gitu. Stamina. Stamina. Wah, iya. buat stamina nih ternyata ini. Dan kalau memang untuk usia-usia kita ini kan sudah banyak ya, usia 50 ini kan untuk penyakit, asam urat apa ini. Kalau semanggi itu saya rasa masih baik untuk kesehatan karena bahan bumbunya itu bukan kacang, tapi kedelai. Ketela. Okay. Dan sayurnya ini semanggi, bunga turi, Turi. sama kecamba, sama
tadi apa daun ketela. Lalu, dari mana para penjual pecel mendapatkan semanggi setiap hari? Rupanya, tak jauh dari sentra penjual pecel semanggi, ada kampung semanggi. Nah, dari sinilah pasokan semanggi didapat. Mereka bahkan menyuplai kebutuhan semanggi sekota Surabaya. Dari yang awalnya dianggap sebagai tanaman pengganggu alias gulma bagi padi, kini semanggi justru menjadi sumber cuan bagi banyak orang. Bahkan, nyaris semua warga kampung Kendung Sememi kini berprofesi sebagai penjual pecel semanggi. Pada tahun 2017, pemerintah kota melalui Camat Benowo membranding kampung ini sebagai Kampung Semanggi. Di 1 RW 3 ini, RW 3 Kelurahan Sememi, itu untuk pedagang semangginya yang terdata di tempat saya itu ada 120 orang. Pedagang semanggi aktif. Aktif ya Pak? Iya. Oke. Untuk petaninya semanggi ada 35 orang. Meskipun semanggi mudah dibudidayakan, ternyata tak semua jenis semanggi bisa dikonsumsi karena ada juga yang pahit dan beracun. Beda ya manisnya Bu? Iya. Dia manisnya tuh agak sedikit gimana gitu. Kayak ada pahit-pahit dikit. Iya. Kalau yang ini manis gula kelapa sih. Iya. Ini ternyata Iya. gulanya nih ya, gula cao namanya. Iya. Hitam warnanya mirip terasi. Ini ternyata bisa bikin si pecel semanggi ini khas rasanya Bu ya. Iya. Iya. Berarti ini kuncinya ya Bu ya? Iya. Lainnya tinggal rebus-rebus gitu. Iya, kalau hitam ini petis. Nanti waktu semangginya sudah mateng, waktu ngadoni bumbunya ini pakai petis, pakai Oh, petis ya Bu ya? dikasih cabai ya. Dan petisnya ini sudah asin ya? Asin manis. digongso pakai bawang putih. Selain pecel, era kejayaan Majapahit juga mewariskan kuliner lain yang tak kalah lezat dan legendaris. Ya, sambal wader. Penasaran? Kami bergeser ke Mojokerto untuk mencari tahu soal kuliner wader goreng. Benar saja, di sepanjang jalan utama Kecamatan Trowulan, kami melihat deretan warung makan menjual menu sama yaitu wader goreng. Menurut catatan sejarah, pecel sayur dan sambal wader dulu bukan makanan biasa, melainkan hidangan istimewa di lingkungan keraton dan menjadi jamuan untuk tamu kehormatan Kerajaan Majapahit. Tak hanya jadi santapan kaum ningrat, pecel dan wader juga jadi persembahan untuk berbagai acara adat dan keagamaan. Bahwa memang menurut cerita yang turun-temurun bahwa sambal wader itu adalah bagian dari kuliner masa lalu yang masih hidup sampai dengan sekarang. Kuliner ini memang berkembang di Mojokerto, Kabupaten, khususnya di daerah Trowulan. Wader adalah jenis ikan air tawar berukuran kecil hingga sedang. Habitatnya banyak ditemukan di aliran sungai dangkal berarus deras. Sebagian ada juga di area persawahan. Wader mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang panjang sedikit pipih dengan sisik berwarna putih perak mengkilap. Uniknya, wader bukan termasuk ikan budidaya. Makanya terbilang sulit dipelihara dan dikembangbiakan. Ikan wader butuh air bersih, suhu air tertentu, dan pakan khusus seperti fitoplankton dan zooplankton. Sehingga untuk memenuhi pasokan kebutuhan warung makan wader goreng, harus ada orang yang khusus mencari ikan wader. Jadi kalau jenengan ke Mojokerto kemudian ke warung-warung sentra kuliner sambal wader, kemudian mau ingin tahu di mana mereka dapatkan wader, maka saya pastikan tidak ada wader yang merupakan bagian dari budidaya. Tapi wadernya selalu wader yang memang diambil dari sungai-sungai yang membentang di Mojokerto. Meski habitat ikan wader di wilayah Mojokerto masih terjaga dan cukup melimpah, dibutuhkan skill khusus untuk bisa menangkap ikan dengan gerakan lincah dan gesit ini. Dapat lagi. Nih, dapat lagi udah hampir setengah ember ya, Pak ya. Ini kita nyari ikan wader, saya baru tahu loh. Ternyata ikannya memang habitatnya tuh harus di sungai-sungai yang arusnya kenceng deres gini ya, Pak ya. Dan kita harus posisi melawan arus. Kemudian tipsnya kata Bapak di sebelah batu-batu ya. Ikan ini tuh berkelompok dan juga biasanya nyelip-nyelip di antara batu. Hasil tangkapan wader biasanya langsung dijual ke warung makan seharga Rp35.000 per kilogramnya. Rupanya hanya perlu bumbu bawang, garam, dan ketumbar, serta sedikit tepung agar wadernya lebih crispy saat digoreng. Biasanya wader goreng disajikan dengan sambal terasi.
Ikan wadar itu kecil, murah, terus rasanya tuh enak banget. Gurih juga pas diolah. Itu rasanya khas Mojokerto banget sih. Sepiring pecel semanggi dan sambal wadar goreng sejatinya tidak hanya sekedar santapan nikmat, tapi juga mencerminkan nilai sejarah, budaya, dan identitas bangsa Indonesia.